Salam sejahtera saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam siraman rohani online dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan Jakarta. Saudara, kita mengucap syukur karena pertolongan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu dalam kehidupan kita boleh terjadi dengan tidak baik-baik saja, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita mau, dan membawa kita pada pergumulan, ya, tetapi hari ini kita mau ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepada Bapa di surga mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk berkat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dengan penuh syukur dan haus akan firman Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan memberikan judul harapan di tengah kesulitan. Sekali lagi, judul daripada renungan siang hari ini adalah harapan di tengah kesulitan. Ayat yang akan kita baca adalah dari Ayub pasal 13 ayat 15. Ayub 13 ayat 15. Sekalipun dia mematikan aku tetap berharap kepadanya, tetapi aku akan membela jalanku di hadapannya. Ayub 13 ayat 15. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub 13 ayat 15 adalah ungkapan iman yang luar biasa dari Ayub. Meskipun dia mengalami penderitaan yang sangat berat, kehilangan harta benda, kematian anak-anak, sakit pada bagian tubuh yang parah, Ayub tetap memilih untuk berharap kepada Tuhan. Ayub mengungkapkan keyakinan bahwa meskipun segala sesuatu tampak tidak menentu dan bahkan berbahaya, dia akan tetap mempercayai dan berharap kepada Tuhan. Saya akan membacakan sebuah kisah dari Horatio Spafford. Dia adalah penulis lagu It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Itu ya saudara. Nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Coba saudara putar dari lamannya yang ada di internet saudara. Coba saudara cari lagu itu dan dengarkanlah. Lagu ini ditulis setelah melalui tragedi pribadi yang dialami oleh Horatio yang sangat berat. Tahun 1871 Horatio mengalami kehilangan besar ketika kebakaran Chicago menghancurkan banyak propertinya. Tidak lama kemudian di tahun 1873, istri dan 4 anak perempuannya yang berencana untuk bepergian ke Inggris, namun di dalam perjalanan kapal mereka itu mengalami kecelakaan dan tenggelam. Semua anak-anaknya mati. Itu di Samudra Atlantik. Hanya istri Spafford atau Horatio yang selamat dan tiba di Inggris. Saat berlayar ke Inggris untuk bergabung dengan istrinya itulah Horatio melewati lokasi kecelakaan di mana tempat itulah telah menenggelamkan anak-anaknya. Dari situ di tengah kesedihan dan kehilangan yang mendalam, Horatio menulis sebuah lagu mencerminkan iman dan ketenangan Horatio meskipun menghadapi penderitaan besar. It is well with my soul. Dalam bahasa Indonesia, nyamanlah jiwaku. Dalam hidup kita sering menghadapi berbagai tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Masuk masa pensiun bagi sebagian orang merupakan masa yang menakutkan. Ada bayang-bayang kecemasan. Dari biasanya menjadi tidak biasanya. Dari biasa berangkat ke kantor menjadi tidak biasa. Dari hal yang biasanya aku memerintah orang-orang di kantor, aku meminta tolong, aku bekerja, aku masih digunakan tenagaku di kantor, ini menjadi tidak lagi. Ya. Demikian juga bagi mereka yang sedang kehilangan pekerjaan. Biasanya aku bekerja, sekarang aku tidak lagi. Juga untuk orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai. Apakah itu suami, istri, orang tua, anak, itu tidak mudah, saudara. Orang-orang yang sedang menjalani hubungan yang menegangkan dalam rumah tangga mereka, hubungan menegangkan antar famili,
dengan pasangan, atau mereka yang sedang bergumul dengan sakit yang berat. Tidak mudah untuk berkata, aku baik-baik saja, aku tidak apa-apa, aku kuat, gak apa-apa. Ya, mau gimana lagi? Ya, itu tidak mudah, karena kita tidak ada di posisi mereka, saudara. Kalau kita mengatakan yang tabah bu, yang kuat bu, mungkin itu harapan kita. Tetapi apakah ketika kita mengucapkan itu, orang-orang ini dapat menerimanya? Demikian juga dengan Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang saya sebutkan. Kami, para rohaniwan, paham tidak mudah bagi Bapak Ibu untuk dapat menjalani hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, menimbulkan luka, menimbulkan duka, kekhawatiran. Itu tidak mudah berada di situasi itu. Siang hari ini kita berjumpa dengan tokoh bernama Ayub yang tidak saja kehilangan harta bendanya, tapi kehilangan anggota keluarganya, kehilangan teman-temannya. Tapi di dalam kehilangan itu kita belajar, Ayub tidak kehilangan harapan kepada Tuhan atas musibah yang menimpanya. Ketika segala sesuatu dalam hidupnya menjadi berantakan, iman Ayub tetap kuat dan utuh, karena iman itulah satu-satunya penghiburan dan kekuatan bagi Ayub. Ayub 13 ayat 15 mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan harapan di tengah kesulitan. Jadi saudara-saudaraku, meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, kita dipanggil Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk ketika kita menghadapi hal-hal yang berat inilah, Tuhan memanggil kita untuk kita tetap berharap pada Tuhan dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Itulah arti panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan memanggil kita karena Dia tahu kita akan menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Maka Dia memanggil kita agar kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Agar kita punya keyakinan dan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Engkaulah kekuatan kami di saat keadaan sepertinya tidak terselesaikan dan menghadapi jalan buntu. Keadaan tidak memberikan kami rasa sejahtera, tetapi biarlah kami tidak kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang ada di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Biarlah kami tidak kehilangan damai-Mu ya Tuhan, ketika keadaan berantakan di sekitar kami. Iman kami tidak menjadi berantakan, tetapi iman kami tetap utuh, tetap kuat. Karena iman itu adalah kekuatan kami untuk kami berharap kepada Tuhan, sumber pengharapan kami. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tetap ada, menyertai kami, melindungi, dan terus ingin memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini dan menyerahkan akan kehidupan kami masing-masing, perjalanan hidup kami ke dalam kedaulatan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.